Horas, kita berdoa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada Firman Menyapa Kamis 4 November 2021 tertulis dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sekali lagi, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita kali ini menjadi orang murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu, buku Amsal dalam bahasa Batak disebut Poda. Bahasa Indonesia sering kita terjemahkan dengan wejangan hikmat. Ditulis oleh seorang raja Israel yang bernama Salomo, disebut sebagai raja yang penuh hikmat. Dalam tulisan Amsal ini ada dua kata. Yang pertama, murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Bill Hybels mengatakan bahwa ini bukan hanya sebagai motivasi berbuat baik, melainkan sebuah keuntungan yang tak terelakkan. Ada cerita singkat. Suatu hari, Pak Horas sedang olahraga jalan kaki, bertemu dengan seorang pengemis yang sedang berjalan. Si pengemis itu tidak meminta sesuatu apapun, tapi si Horas tahu bahwa dia seorang pengemis. Hati Horas tergerak untuk memberikan sejumlah uang. Kemudian Horas memberikannya kepada si pengemis itu. Setelah dia memberi, hatinya diliputi oleh perasaan bahagia. Dia pernah mendengarkan khotbah para pendeta, memberi bukan karena berlebih. Si Horas memberi bukan karena duitnya banyak, tapi dia ingin berbagi. Perasaan bahagia ada dalam kehidupannya, dan memberi tanpa pamrih. Gak mungkin dia meminta pamrih dari seorang pengemis itu. Di situ kebahagiaan sejati yang dia peroleh, dan berbuat baik menjadi berdampak bagi diri sendiri si Horas. Intinya, lifestyle seorang Horas untuk tidak pernah berhenti berbuat baik, walaupun nilainya kecil ataupun besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang kami kasihi, petuah dan anjuran kitab Amsal merupakan penjabaran dari hikmat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tak jarang polanya amat sederhana, namun sangat disayangkan ada saja manusia yang mengabaikannya. Padahal Amsal itu, wejangan itu
Poda itu adalah dari orang yang sudah banyak memakan asam garam kehidupan ini. Mereka mengumpulkan beberapa pengalaman-pengalamannya dan dirumuskan dalam satu kalimat. Misalnya, jika orang tua dalam bahasa Batak disebut begini, patun hanguluan tois hamatean. Itu kata-kata kunci yang boleh diterjemah bebaskan. Jika kita tetap berbuat baik, aminkan kamu akan tetap hidup dan diberkati. Itu patun hanguluan tois hamatean. Dikala kita diri sendiri tidak kita kasihi, kita tidak hormat kepada orang lain, itu dikatakan tois hamatean. Makanya dalam kitab Amsal di sini dikatakan tadi, orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Salah satu apa yang kita lakukan terhadap yang lain ternyata adalah wujud dari perlakuan kita kepada diri sendiri. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk, segala yang kembali menimpa diri kita dalam bentuk dan melalui berbagai cara. Bisa datang dengan segera, bisa pula menjadi kejutan sesudah kurun waktu yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaikan dan kemurahan hati tidak akan pernah lenyap. Bahkan tidak jarang berbuah secara tidak terduga dan berlipat ganda pula. Tidak hanya menyentuh kita, melainkan menyentuh orang-orang yang di sekeliling kita. Pesan moral daripada perikop kita kali ini, jangan pernah berhenti bermurah hati. Sekalipun terkadang seperti hilang tertiup angin, kebaikan kita terhadap orang lain adalah kebaikan terhadap diri sendiri juga. Kita harus melakukannya. Yesus telah mengajarkannya, kasihilah dirimu sendiri, sama seperti mengasihi orang lain. Tidak ada kerugian jika kita mengasihi dan berbuat pada diri sendiri. Jam di dinding, tidak semua orang meliriknya. Tapi jam itu selalu bekerja 24 jam. Dan dikala dia butuh waktu yang tepat, barulah dilirik. Bukan berarti si jam itu berhenti untuk bekerja kalau tidak dilirik. Kebaikan yang kita telah tanam, kecil atau besar. Tadi dikatakan, saya ulang lagi, berdampak pada diri sendiri. Berdampak pada diri sendiri. Ibarat kita melempar sebuah benda ke atas, tentu akan kembali ke kita juga. Untuk itu, Bapak Ibu, jangan pernah berhenti melakukan kemurahan hati. Di sini lebih ekstrem tadi dikatakan, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri.
Kita diajari untuk berbuat mengasihi, sebagaimana lagu yang sering kita dengar. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan hati kami di hari ini. Diingatkan kembali untuk tetap bermurah hati sebagaimana Tuhan telah bermurah hati kepada kami. Dan itu berdampak sekali kepada pribadi dan lifestyle kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Mampukan kami, sebagaimana Bill Hybels tadi mengatakan bahwa kebaikan bukan hanya sebagai motivasi, melainkan sebuah keuntungan bagi kita sendiri. Lebih sempurnanya firman Tuhan yang sudah sejak sedia kala Tuhan mengatakan mengasihi diri sendiri. Sungguh luar biasa Bapa. Dengan kasih kami beroleh anugerah. Dengan kasih kami merasakan tuntunan-Mu. Biarlah kasih menjadi andalan dalam kehidupan kami. Dengan kasih kami juga bersekutu dengan para jemaat HKBP Petojo. Mampukan mereka, mampukan kami semua untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan sukacita, baik dalam keadaan duka cita. Karena Tuhan bekerja dalam semua aras kehidupan kami. Bagi jemaat-Mu yang sakit penyakit, biarlah Tuhan yang memulihkan mereka. Sembah sujud hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semuanya, selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.